Hai guys, di video kali ini gue mau mereview penyedia hosting yang ada di Indonesia. Kebetulan gue lagi nyari hosting untuk WordPress gue. Jadi sekalian aja deh gue review WordPress hosting terbaik yang ada di Indonesia. Oke, setelah gue cari-cari di Google, gue review gitu kan, gue ketemu dengan 3 penyedia hosting terbaik versi gue. Oke, yang pertama adalah hostinger.co.id, yang kedua ada exabytes.co.id, dan yang ketiga itu ada niagahoster.co.id. Oke, dari ketiga website ini, dari ketiga penyedia hosting ini banyak sekali memberikan kita fitur-fitur yang sampai buat gua pribadi itu tuh pusing. Mana sih dari ketiga ini tuh yang harus gua ambil gitu kan. Nah, jadi di video ini gua udah ngebuatin tabel komparasi dari ketiga hosting ini. Jadi gua lebih gampang nih memutuskan yang mana sih yang lebih masuk ke budget gua. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke teman-teman, ini adalah tabel perbandingan penyedia hosting yang udah gua buat dari ketiga tadi dengan parameter-parameter yang udah gua tentukan. Parameter ini diambil dari fitur-fitur yang udah mereka sediakan, tapi nggak semuanya ya, jadi hanya parameter atau fitur-fitur yang penting-penting aja yang gua butuhin. Nah, di setiap parameter itu ada skornya supaya nanti supaya nanti hasil perbandingannya bersifat kuantitatif gitu. Oke. Nah, dan juga gua memberikan perbandingan harga di sini. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Untuk CPU itu paling tinggi adalah 2 core, Exabytes dan Hostinger. Sedangkan Niagahoster hanya 1,5 core. Dan yang kedua, memori atau RAM itu paling tinggi adalah Exabytes dengan 2 GB. Yang lain itu hanya 1,5 GB saja. Oke. Nah, terus Inox itu dimenangkan oleh Niagahoster dengan 800.000. Jadi Inox ini adalah jumlah filenya ya, yang bisa disimpan di dalam harddisk kita. Gitu, ada 800.000. Ini banyak sekali sih. Gitu kan. Nah, dan yang keempat ini yang penting ya guys, dimana skornya itu paling tinggi 13 gua kasih, yaitu input output. Ini berkaitan dengan kecepatan transfer data yang ada di hosting kita. Itu jauh sekali dimenangkan oleh Exabytes dengan 8 MB per second dibandingkan dengan Niagahoster yang hanya 3, apalagi Hostinger nih 1 MB doang. Jadi kayak lemot ya, maksudnya kecepatan read datanya itu tuh bakal sedikit gitu. Jadi di sini sangat baik banget untuk Exabytes. Oke, parameter selanjutnya gratis domain dan SSL semuanya punya. Nah, ini kapasitas SSD storage-nya itu dimenangkan oleh Hostinger. Oke, walaupun IO-nya kecil, tapi untuk SSD storage mereka 2 kali lebih baik gitu daripada Exabytes dan Niagahoster. Nah, untuk fitur WordPress Accelerator dan Security semuanya ada. Gratis backup daily itu penting juga, mereka semua menyediakan. Dan estimasi pengunjung ya, ini masing-masing 100.000. Dan gue emang sengaja mencari yang dapat menampung minimal tuh 100.000 pengunjung setiap bulannya. Tapi di sini Niagahoster lebih unggul ya dengan 135.000. Oke, yang terakhir adalah total score, di mana dimenangkan oleh Exabytes dengan 176, diikuti Niagahoster yang kedua dengan 136, dan yang terakhir Hostinger. Cukup jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan Niagahoster dan Exabytes, ada di angka 108. Oke. Di sini memang kita bisa lihat Exabytes itu unggul jauh ya kalau dibandingkan dengan Niagahoster dan Hostinger. Tapi bagaimana dengan harga ya kan? Apakah dengan fitur yang kaya dan keren
itu berbanding lurus nih dengan harganya. Oke, kita langsung masuk aja ke perbandingan harga. Di sini ada nama paket ya. Jadi di masing-masing hosting penyedia hosting ini ada nama paketnya. Hostinger itu WordPress Business, Exabytes itu WP Business, dan Niagara Hoster itu ada WP Personal. Harga per bulannya paling mahal adalah Exabytes guys. Nih, paling mahal nih 400.000. Dan yang kedua itu Hostinger, tanpa disangka-sangka. Paling mahal kedua adalah Hostinger dan yang paling murah adalah Niagara Hoster. Oke. Ini harga per bulan belum dikurangin diskon ya guys. Nah, jadi gua kasih nih parameter diskon di sini. Diskon ini adalah diskon ketika video ini dibuat ya, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman lihat lagi diskonnya itu mungkin bisa berbeda. Oke. Di sini yang paling tinggi diskonnya adalah Exabytes. Make sense. Kenapa? Karena harganya paling mahal juga. Oke, dan ini ada WPA dan yang yang kedua ada WordPress Business di sini dari Hostinger, dan yang ketiga adalah Niagara Hoster. Diskon paling murah gitu kan. Diskon paling kecil gitu kan. Nah, selanjutnya harga plus diskon per bulan itu dimenangkan oleh Niagara Hoster. Jadi paling murah masih tetap ya, Niagara Hoster ini konsisten nih. Dia paling murah dengan 53.000 per bulannya. Oke, sedangkan paling mahal tetap dong Exabytes. Ini paling mahal ya, bisa double. Mungkin dua kali lebih mahal ya daripada Niagara Hoster. Dan yang paling mahal kedua itu nih Hostinger, tanpa disangka-sangka guys. Oke. Dan yang terakhir tuh ada harga plus diskon per tahun plus PPN. Oke, itu dimenangkan oleh Niagara Hoster. Dia paling murah di angka 600 ribuan gitu. Jadi setahun nih kita beli Niagara Hoster paket WP Personal itu dengan harga 637.500. Sedangkan Exabytes nih 1.846 ya. Jadi emang apa ya? Ini memang bisa 3 kali lipat lebih mahal daripada Niagara Hoster dan 2 kali lebih mahal daripada Hostinger. Cuma lagi-lagi kita lihat dengan skor 176 memang sangat jauh ya kalau kita bandingkan dengan fitur-fitur yang ada di Niagara Hoster dan Hostinger. Atau mungkin mereka punya fitur lain yang banyak atau nggak ada nih di Niagara Hoster ataupun di Hostinger, juga gue nggak tahu ya. Tapi secara umum parameter yang gue pakai ini adalah parameter penting yang ya gue butuhin banget gitu untuk website gue nanti. Oke, jadi perbandingan harga di sini kita bisa lihat yang paling murah adalah Niagara Hoster, dan skornya pun juga nggak terlalu jelek loh guys. Di angka 136 ini tuh menurut gue udah oke. Jadi oke lah ini untuk Niagara Hoster ini. Dan ya kemungkinan besar gue akan ambil nih Niagara Hoster. Oke, jadi sedikit notes. Jadi perbandingan harga ini untuk harga 1 tahun aja ya. Kalau teman-teman nanti belinya 3 tahun mungkin harganya bisa jauh lebih murah. Oke, jadi sekian dulu videonya ya. Nanti tabel perbandingan ini akan gue share ya di kolom deskripsi. Bentuknya nanti Google Spreadsheet. Semoga bisa dipakai juga. Semoga bermanfaat lah ya untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan aja komentar di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih.